Halo traders, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Balik lagi bareng sama saya, The Dude, di Kripto dan Saham Usaha. Sekarang saya mau membahas apa saja sektor-sektor yang ada di pasar saham USA. Sebaiknya kita mengenal pengetahuan dasar ini apabila kita ingin trading dan berinvestasi di pasar saham USA. Jadi jangan kemana-mana, karena kita akan membahas sektor-sektor penting tersebut sebentar lagi. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya. Jadi mengutip dari halaman websitenya The Motley Fool, ada 11 sektor-sektor klasifikasi yang umum dipakai berdasarkan Global Industry Classification Standard. Tujuan dari pengelompokan saham-saham ini ke dalam sektor-sektor tersebut adalah untuk mempermudah untuk membandingkan perusahaan-perusahaan yang memiliki model bisnis yang mirip satu sama lain. Jadi ketika traders ingin berinvestasi atau melakukan trading, traders bisa memilih saham-saham berdasarkan sektor-sektor yang sesuai minat traders. Dari adanya sektor-sektor ini juga akan mempermudah Anda dalam membandingkan sektor mana yang making the most money, dan hal ini yang akan membantu traders dalam mengambil keputusan. Ke-11 sektor-sektor tersebut antara lain, yang pertama adalah energy, kedua materials, ketiga industrials, keempat utilities, kelima healthcare, keenam financials, ketujuh consumer discretionary, kedelapan consumer staples, kesembilan information technology, 10 communication services, dan yang terakhir adalah real estate. Jadi dimulai dari sektor yang pertama, yaitu sektor energi. Kalau di sektor energi ini, perusahaan-perusahaan yang termasuk di dalamnya adalah perusahaan-perusahaan yang do business di industri oil and natural gas, di mana termasuk eksplorasi dan produksi, termasuk juga yang memproduksi consumable fuels like coal and ethanol. Sektor-sektor ini juga yang termasuk di dalamnya memiliki banyak atau bergerak di bidang minyak dan gas itu tadi, kayak contohnya ExxonMobil, Chevron, ada Conoco, dan lain sebagainya. Kategorinya biasanya aktivitas dari perusahaan-perusahaan ini adalah renewable energy stocks, solar energy stocks, oil stocks, natural gas stocks, liquefied natural gas stocks, atau bahkan electric utility stock. Sektor yang berikutnya adalah sektor materials, di mana perusahaan-perusahaan yang ada di sektor-sektor ini menghasilkan beraneka macam produk-produk untuk digunakan di perusahaan-perusahaan manufacturing ataupun di aplikasi di hal lainnya ya, kayak DuPont atau Sherwin-Williams. Itu salah satu contohnya. Chemical, plastik, dan juga industri kaca, bahkan juga termasuk di dalamnya konstruksi material, paper, forest products, and packaging products juga masuk di dalamnya, metals and minerals. Kecenderungannya untuk sektor-sektor ini cenderung cyclical, di mana sangat highly affected by the changes in the health of the economy, kayak COVID ini salah satunya. Jadi impact-nya cukup besar di sektor ini. Sektor yang ketiga adalah sektor industri, di mana perusahaan-perusahaan yang ada di sini termasuk perusahaan di dalamnya peralatan alat berat, sektor saham-saham transportasi seperti airlines ini juga kena dampaknya cukup berat dari COVID ini. Railroads and logistics companies bisa Anda temui di sektor-sektor industri ini. Contoh-contoh perusahaannya kayak Boeing atau Union Pacific, itu juga salah satu perusahaan yang ada di sektor industri ini. Hal lainnya contohnya adalah aerospace and defense, jasa
pengiriman barang dan logistik, konstruksi juga termasuk di dalamnya, waste management juga masuk di dalam subsektor ini. Contoh perusahaan-perusahaan lainnya adalah kayak Waste Management, ticker symbol WM, FedEx, sama 3M. Kemudian masuk ke sektor utilities. Contoh perusahaannya kayak Duke Energy, Consolidated Edison, dan American Electric Power. Jadi sektor utilities ini banyak perusahaan-perusahaan yang cukup bertahan ya di tengah resesi atau pandemi, karena mereka berperan sangat penting dalam kehidupan keseharian kita di bidang ekonomi, karena mereka adalah sektor penunjang jalannya laju perekonomian. Contoh hal lainnya kayak American Water Works, Brookfield Infrastructure, ataupun Next Era Energy. Sektor berikutnya adalah healthcare sector. Jadi kayak bioteknologi, kayak Pfizer ada di sana, Johnson & Johnson, United Health Group, Moderna juga termasuk di dalamnya. Jadi ada beberapa klasifikasi turunan dari healthcare stocks ini. Yang pertama adalah drug stocks, yaitu drug makers, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ada perusahaan-perusahaan yang menciptakan atau memproduksi medical devices. Kemudian ada payer stock, kayak insurers-nya, pharmacy benefit managers-nya. Dan klasifikasi yang keempat adalah healthcare provider stocks. Itu tadi dari sektor healthcare ya. Jadi kita lanjut ke berikutnya, masuk ke financial sectors. Ada kayak Berkshire Hathaway, ada JP Morgan Chase, ada kayak Goldman Sachs, Visa juga termasuk di dalamnya, Vanguard Financial, ETF juga ada di dalamnya juga. Untuk sektor berikutnya, consumer discretionary, ini kayak Amazon dan McDonald's. Yang menarik dari consumer discretionary ini agak mirip sama consumer staple sectors. Hanya yang membedakan adalah kalau consumer staple sectors itu adalah produk-produk yang sehari-hari kita pakai, yang bukan cyclical sifatnya dan bukan peningkatan kayak tersier. Kalau kayak consumer discretionary stocks tadi, itu contohnya kayak Nike, Starbucks, McDonald's, atau Disney bahkan. Berbeda dengan consumer staples, di mana produk-produknya produk keseharian dan kayak produk sabun, kayak retailer kayak Costco itu salah satunya, kayak Pepsi, kayak Coca-Cola juga salah satunya, Procter and Gamble juga salah satu perusahaan yang ada di kategori consumer staple stocks itu. Kemudian lanjut ke sektor ke-9, yaitu information technology. Perusahaan yang ada di dalamnya Apple, kemudian ada Microsoft. Termasuk dua kategori di sektor ini adalah hardware dan software companies. Kayak hardware companies, mereka yang memproduksi personal computers, smartphones, fitness trackers, smart speakers, dan lain sebagainya. Kemudian di software companies ada yang memproduksi operating system, databases, cybersecurity software, dan productivity software. Jadi itu tadi untuk information technology sector. Untuk yang ke-10 masuk ke communication services sector. Perusahaan-perusahaan dalam sektor ini antara lain adalah Facebook, Alphabet atau induk perusahaannya Google. Kemudian juga ada T-Mobile, ada Comcast, Netflix, Meta Platforms, Facebook tadinya. Kemudian sektor terakhir adalah real estate sectors, seperti American Tower, Simon Property Group, dan lain sebagainya. Jadi segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kalian menyukai video ini.
Dan jangan lupa subscribe di channel saya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.